Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Kemal Palevi. Yo. Terima kasih diundang Komika Legend. Ya, terima kasih juga udah datang Komika juara 3. 3. Suci? Suci 2,5. Oke. One-liner dulu dong. Kancing baru tadi di briefing. Jangan ditembak one-liner kayak lagi syuting TV. Apa-apa tembak one-liner kan nggak siap. Jadi kalau misalkan yang lagi nonton ini kan kita kadang-kadang suka suruh stand up di TV dadakan ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita nggak lucu tuh bukan karena kita nggak lucu. Iya. Karena kita nggak siap. Iya. Mental kita kurang siap. Tiba-tiba disuruh hari ini temanya pendidikan. Lah kita kan nggak bisa ya langsung stand up pendidikan. Begitu ya Cing ya. Padahal yang ngerjain udah sering ngerjain stand up ya. Masih aja begitu ya. Masih begitu. Dikira tuh emang kita tuh ladang jokes gitu. Mungkin kalau Cing Abdel bisa lah, gue akui kalau Cing Abdel mah kodian aja lucu. Gue nggak bisa Cing delivery kodian nggak bisa. Gue kayak lu gitu nggak bisa Cing. Enggak, lo kan jokesnya jokes ganteng. Anjay. Wah, Ardit dong. Jokes ganteng. Udah gitu TV juga kayaknya one-liner tuh dianggap kurang susah. Terus coba bawain one-liner dengan gaya rap. Kayaknya dianggap one-liner kurang susah loh, gue susahin lagi pakai rap. Gitu kan sering tuh di Indosiar tuh Suca tuh sering kayak gitu. Tiba-tiba nge-rap harus nge-rap tuh ya. Nge-rap tapi isinya one-liner. Mungkin itu berlaku untuk Uus bisa tuh. Bisa kalau gue sih nggak jago Cing, gue tetap harus nulis. Makin kesini gue stand up kayaknya makin panjang setup gue. Panselnya dikit-dikit jadi kayak stand up pesan moral makin kesini ya. Kayaknya udah incarnya udah akhirat gitu Cing. Ilmu yang bermanfaat, jadi udah nggak asal hahaha doang. Benar. Wah, segila. Karena berat. Karena begitu kita mati, itu terputus semua amal kita kan. Kecuali amal jariah. Iya. Terus doa dari anak soleh. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Itu dia. Lo jadi ngambil ke situ. Emang lo udah siap metong? Ya kan, apalagi semenjak pandemi COVID mah prepare aja iya, Cing. Bener, Mau gimana Cing gitu. Iya. Tapi masih suka stand up? Masih Cing, gue pas sebelum syuting ini tadi kan gue habis meeting tuh sama anak-anak MLI. Iya, Majelis Lucu Indosiar. Bukan. Apa? Majelis Lucu India. Lucu India. Iya, mau ada stand up Cing. Cuma gue makin kesini tuh gue nggak bisa stand up yang durasinya pendek-pendek gitu loh, yang 10 menit, 15 menit susah Cing sekarang. Harus spesial gitu, harus sejam. Udah panjang-panjang soalnya setupnya. Nah, yang di MLI ini? MLI ini kayaknya bawain materi lama aja, soalnya kan gue MLI ini yang nonton anak-anaknya generasi baru Cing. Era milenial. Kan gue stand up 2012. Penontonnya udah beda. Penonton yang gue udah pada punya anak kali gitu 2012 ya. Nah lo udah punya anak? Belum. Ya buang-buang anak sih udah. Wah maksudnya adalah susah nyambungnya. Nyambungnya gak kepikiran. Ya intinya belum ada Cing. Cuma ya maksudnya followers gue mah udah gede semua. Jadi kayaknya fansnya ML ini kan anak-anak baru Cing. Jadi kayak jokes gue yang lama-lama yang 2013, 14 kayak masih bisa dibawain lagi. Emang masih umur belasan kalau MLI itu? Menurut datanya? Kalau menurut gua iya Cing, maksudnya gua tuh pernah bikin konten apa gitu, bukan ngehujat MLI, gua tuh pernah mengomentari Coki sama Muslim kenapa ngebahas ini terus Atta Halilintar. Iya. Maksud gua ya udahlah, kan dengan followers sebanyak itu dan followersnya kan pada kritis semua. Coba diarahin followers ini ke mengkritisi hal yang lain gitu, maksud gua misalkan ya Omnibus Law. Wah, serius banget ya. Semakin berat. Jadi semakin percaya gue lo. Lo memang ingin mendapatkan nilai-nilai akhirat gitu ya. Enggak. Iya, maksud gue tuh biar dengan followers yang sekritis ini dan sebanyak ini dan apa namanya? Apa sih kalau ngefans berat itu? Apa istilahnya tuh? Fanatik, yang sefanatik. Ya Allah, fanatik aja mikir gue ya. Yang lagi ada tuh selain fanatik. Apa lagi? Militan. Ya. Yang maksudnya semilitan itu, sefanatik itu
Ya diarahin ke hal yang lain maksudnya energinya gitu loh. Jangan cuma cengin Atta terus. Gue pernah komen itu, wah habis gue diserang cing. Emang itu menurut lo itu tanggung jawab seseorang atau sebuah konten untuk ada nilai-nilai ya sebenarnya edukasi? tidak tanggung jawab si ini juga kan, toh juga followers ini ngikutin MLI mungkin gara-gara awalnya ngomongin Atta Halilintar gitu misalkan cing ya. Nggak salah juga, cuman maksud gua setelah beberapa kali maksudnya Atta Halilintar ini udah berapa kali dicengin, maksud gua ya kenapa harus Atta Halilintar terus gitu cing. Kan bisa aja ngomentarin yang kemarin-kemarin misalkan obral keperawanan atau apa, maksudnya ada energi lain yang gue yakin Coki sama Muslim tuh bisa arahin ke situ untuk lebih untuk lebih kritis lagi terhadap konten creator yang udah ngaco-ngaco cing. Sekarang kan konten creator tuh pada wah pinter-pinter otaknya gitu. Maksud gue sopan banget ya. Iya, tapi kalau ngomong goblok ngomong aja gitu ya. Iya maksud gue gitu cing. Diserang gue, makanya gue berpikiran bahwa di situ anak muda semua sih yang masih doyan ceng-cengin orang gitu ya. Gitu. Iya. Gitulah kurang lebih cing. Dan lo akan perform di depan orang-orang itu nih dalam waktu dekat. Kayaknya enggak, kayaknya tuh di syuting di kantor yang nonton kayak di jarak gitu, 20 orang doang paling yang nonton 20, nggak banyak-banyak lah. Tapi di taping buat nanti disiarin. Jadi nanti yang ditonton sama netizen itu yang disiarin, yang udah disensor-sensor. Gitu, di taping juga cing. Tapi pada tappingnya juga ada penontonnya? Ada, tapi kayaknya orang kantoran dah. Kalau nggak salah ya, orang kantoran atau apa gitu. Iya lo lebih begitu. Lo nih kayak begini dari dulu, cara pandang lo seperti ini dari dulu atau setelah kesini aja? Sebenarnya dari dulu emang begini sih cing. Maksudnya ya emang kan kalau persona di panggung sama persona kita di kehidupan asli gini kan suka beda gitu loh cing, maksud gua. Jadi kayak kalau stand up itu ya udah, maksudnya kan kita emang ngelucu aja gitu. Dan dulu kan kayak punya beban moral penonton harus ketawa gitu. Gua tuh waktu awal-awal stand up termasuk orang yang susah bikin jokes kayak Ernest gitu. Gua nggak bisa cing. Yang model gimana maksudnya? Yang modelnya tuh yang observasi gitu. Nggak bisa gua emang harus absurd aja dulu-dulu, emang harus goblok-goblokan aja gitu. Disuruh stand up yang observasi gua nggak bisa. Tapi makin pas lulus dari Kompas baru gue coba pelan-pelan bikin materi observasi. Nah jadi kalau misalkan kadang-kadang persona di kehidupan nyata gini gue bisa kritis nih cing. Tapi begitu stand up nggak bisa gue mengaplikasikan obrolan gue yang kayak ke lu gini untuk jadi bahan stand up gitu. Kalaupun diaplikasikan nggak berhasil, nggak ger gitu. Nggak ger, karena sebenarnya gue makin kesini cing ya, sebenarnya itu beban moral kita aja harus ger. Sebenarnya padahal kalau kita tuh cuma storytelling aja, cerita yang jujur-jujur aja bisa kita plesetin dikit, kasih kayak punchline kecil bisa, tempel-tempel tek bisa dengan tetap storytelling. Jadi memang kayaknya menurut gua makin kesini gua kayak gua nggak peduli harus yang kayak tepuk tangan, yang penting setiap kali kelar stand up omongan gua tuh ada yang nyangkut aja di mereka gitu. Kayak gitu gua makin kesini cing. Iya. Jadi makin lebih nyantai dong lo bikin. Nggak harus cari yang ger yang orang sampai terbahak-bahak, nggak harus. Iya, gue makin santai kesini karena kan gue pernah vakum cing, stand up cing waktu nge-rap. Waktu nge-rap sama main YouTube-YouTubean ini. Maksud gue karena gue tuh bener-bener kayak udahlah capek ini bikin materi stand up nih, nggak ketemu lagi lucunya, nggak ada keresahan yang baru lagi. Jadi gue berhenti tahun 2016 tuh habis bikin stand up spesial gue berhenti. Nah habis itu gue banyak gabung sama anak YouTube dan ngisi seminar cing. Ngisi seminar. Apa itu? Ya kayak kampus-kampus misalkan kayak tips jadi content creator. Kan pada saat itu soalnya YouTubers banget kan, image-nya gitu. Dan gabungnya sama bikin sama anak-anak YouTube yang sekarang juga pada saat itu lagi populer juga. Jadi anggapannya ya udah diundang-undang ke kampus-kampus untuk ngisi seminar. Nah, gue di situ sebenarnya ngisi seminar kurang lebih setiap kali ditanya sama hostnya gue storytelling aja. Bang gimana sih perjalanannya? Kan pasti gitu kan hostnya kan, perjalanan karir Bang Kemal sampai dari stand up jadi YouTuber sekarang temenan sama Young Lex gitu. Akhirnya diceritain sih gue storytelling. Nah setiap gue storytelling entah kenapa gue sadar bahwa penonton gue tuh sefokus itu nonton gue pas gue storytelling. Mungkin karena efek bintang tamu juga. Dia fokus banget nontonnya, tiba-tiba gue kasih punchline dikit-dikit dong. Punchline yang nggak patah-patah banget, punchline yang ya sekedarnya aja gitu. Ketawa cing. Ketawa gitu.
Terus gue lanjut lagi, ngobrol lagi, gue kasih lagi ketawa. Dari situ gue nyadar, pas gue nonton Radit stand up yang paling baru waktu itu yang dia ngomongin pernikahan dia. Iya. Gue di situ nyadar bahwa sebenarnya makin kesini kita nggak perlu nyari yang lucu-lucu banget yang kayak Rispo yang harus segitu patahnya gitu. Cukup kita ceritain apa yang terjadi sama diri kita dan itu aja sudah cukup lucu sebenarnya kalau itu memang ceritanya emang sedih, maksudnya ceritanya emang keresahan kita gitu. Kayak yang Radit cerita tentang menikah apa segala macam. Gue baru nyadar bahwa kita nggak usah terlalu effort nyari observasi yang lucu-lucu. Oh, kejadian apa ya? Pemerintah Indonesia lagi ada apa? Nggak usah secapek itu. Ternyata ceritain perjalanan gua kenal Yang Lex aja udah lucu, Cing, ternyata, Cing, gitu. Iya. Dari situ gua nyadar bahwa kayaknya makin kesini gua nggak bisa bikin jokes pendek-pendek gitu, Cing. Harus panjang-panjang. Termasuk Harus, gue ya. nonton yang lo menceritakan bagaimana kronologi lo di Justin Bieber. Justin Bieber. Ya. Nah, gue senang itu. Iya, karena kan orang nggak tahu, Cing, cerita aslinya kan. Iya, maksud gue senang dengerin orang-orang yang bercerita itu, yang penting delivery-nya enak. Makanya gue belajar delivery itu dari seminar itu. Karena gue tadinya bukan storyteller, Cing. Gue nggak bisa kayak Rick Riting cerita panjang-panjang. Nggak bisa gue awalnya. Harus yang pendek-pendek. Maksudnya Cing Adel ngerti lah maksudnya jokes pendek-pendek tuh kayak gimana gitu. Yang udah harus lucu aja. Yang penting lucu. Goblok lucu aja udah gitu. Nah cuma gue pas awal-awal berhenti itu gue nyadar pas seminar bahwa gue bisa ternyata storytelling kalau diniatin dan dikasih delivery yang bagus aja. Iya. Bisa, Cing, akhirnya. Kan kita pernah bareng nih, Mal, yang di RTV, ya? di RTV gitu. Iya. Di situ juga gue ngeliat sebenarnya lah hampir sama sama gue memperhatikan hal-hal yang nggak lucu terus jadi lucu. Kita kan emang kocak aja, Cing, orang-orang ini kan. Iya, maksudnya apa sih kejadian itu ada si Gegem ya? iya. Maksudnya orang lain kayaknya Enggak, gue waktu RTV aja, Cing, ya. Yeah. Maksud gue udah lama gak nonton stand up yang ngelawak aja udah. Yeah. Maksud gue yang, kan kalau lu mungkin masih ada gabung Suca, gue juga ngejuri Suca beberapa kali doang kan. Maksud gue udah habis itu gue vakum gak ada ngejuri apa-apa lagi dan gak ada hubungan sama stand up. Jadi gue gak pernah nonton stand up anak-anak ini lagi. Tiba-tiba pas RTV gue bilang, oh masih ada orang stand up model begini. Dan yang Gegem cerita, maksudnya Gegem aja storytelling tentang keluarganya aja. Gak ngelucu tapi kan buat kita lucu. Cing. Iya. Aneh loh Gegem itu. Foto di mana? Palembang. Terus lu ketemu bokap lu, pesantrennya di mana? Bogor. Hah? Kok gimana sih keluarga lu nih? Sistemnya kan itu aja lucu gitu. Iya kan maksud gue gitu loh, Cing. Iya. Nah, sekarang nih ngapain aja lo, Mal? Kalau sekarang sih kurang lebih tuh iya maksudnya apa ya kalau sekarang, Cing, ya? Kalau gue tuh di pandemi ini lo ngapain aja, Mal? Kalau pandemi ini kayaknya kalau di pandemi ini gue rasa kayak justru job makin banyak, Cing. Kalau gue ya. Karena semua brand tuh new normal gitu. Kalau pada saat semua new normal kan berarti mereka mengandalkan sosial media banget nih brand-brand. Bukan kerjaan offer lagi tapi kayak jadi host di studio kayak gini-gini misalkan kita. Jadi kerjaan di studio gue banyak. Dan gue tuh selalu kerjaan selama pandemi ini jadi hosting. Entah kenapa. Mungkin karena murah. Enggak, maksudnya kalau dibandingin kayak ngoling Darto gitu mungkin kan kayak Imam Darto kayak udah mahal juga, udah sibuk. Nggak tahu ya ternyata dia murah juga ya. Mas Imam Darto ya, Mas Darto ya. Terus Surya, misalkan calling Surya gitu. Maksud gua kan mungkin secara jam terbang gua yang lebih lebih muda daripada mereka gitu. Maksudnya Surya sama Darto kan posisinya lebih tua dari gue, jadi posisinya tuh anak mudanya masih dapet, tapi yang tua-tua juga mungkin masih dengerin gitu. Makanya gue lebih sering dapat acara host on air studio. Karena acara-acaranya tuh kayak pensi online, kan sekarang pensi online, Cing. Jadi mereka gini nih misalkan tiba-tiba 420 datang nge-jam, ditonton live YouTube gitu. Di YouTube. Sekarang jadi justru kerjaan brand selama pandemi itu jadi lebih banyak daripada kita pas off air kemarin sebelum pandemi menurut gua. Jadi kerjaan sih nggak terlalu terganggu berarti di pandemi ini, ada aja. Ada aja karena kan kita kan memang orangnya besarnya juga lewat sosmed juga, Cing. Maksudnya memanfaatkan sosial media segitu dalam karir ini segitu pentingnya sosial media ini gitu. Jadi istilahnya kalau Radit tuh bilang ke gue, jadilah
social media personality. Jadi kalau kita jadi social media personality, mau nanti YouTube udah nggak ada, Instagram nggak ada, apapun sosmednya, platformnya kita masih bisa main di situ. Itu namanya social media personality. Nah, gue kan berusaha menjadi social media personality. Makanya begitu pandemi ya, orang malah ke sosmed semua. Iya. Jadi makin, ya buktinya lu Cing, contohnya kan lu juga bikin yang sama Mas Akbar tuh. Yang begitu-gitu, maksud gue kan, itu kan secara nggak langsung social media personality kan. Maksudnya content creator di sosial media gimana caranya selama pandemi tetap bikin konten. Ya udah, akhirnya tetap jalan-jalan aja. Segitu sih Cing. Jadi nggak ada pengaruh lah, alhamdulillah. Pantesan beli apartemen. Ya karena harusnya beli rumah kayak lu gini sih Cing. Cuma kan gue udah tidak siaran di Gen FM, jadi gue kayak nggak ada slip gaji, nggak di approve, kecuali DP gede, makanya akhirnya beli apartemen aja agak murahan dikit. Maksudnya untuk KPR harus ada slip gaji? Harus ada Cing. Harus ada slip gaji Cing, nggak bisa kalau nggak ada. Kalaupun nggak ada slip gaji bisa, cuma harus kayak foto banknya harus 6 bulan ke belakang. Terus habis itu kayak harus DP-nya tuh nggak bisa 30%, 20% nggak bisa. Harus 50% tuh di atasnya, 70% biasanya. Kan jadi berarti kalau harga rumahnya 2M, 70% aja udah 1,4. Iya, mending gue buat makan daripada beli rumah habis itu kelaparan. Iya kan Cing? Iya. Oh, jadi ini yang harus dibenahi di sistem perbankan kita. Gila. Ini dia acara paling berpesan moral dari Cing Abdel. Di mana banyak sekali pekerja-pekerja non formal yang ada di Indonesia di Indonesia ini. Makanya waktu itu Bangnya udah bilang, katanya dia bilang, wah Mas Kemal kan YouTuber. Biasa kontrak kerja ini aja minta, kontrak kerja sama brand-brand, gue kumpulin, gue kasih sama ke YouTube. Ya sama YouTube, gue kasih ke orang brandnya gitu. Orang brandnya, orang banknya. Terus ya udah nggak di approve aja, karena tetap harus DP besar. Masa sih sampai 70%? Gue kayak gitu Cing, nggak deal. Makanya apartemen ini gue masih sanggup, kan harga apartemennya 800 juta Cing, 70% masih sanggup gue. Daripada 1,4 M. Iya. Iyalah, makanya. Tapi udah sisanya gua tabung aja, kalau nanti gua menikah baru beli rumah. Begitu Cing. Iya. Nah, yang apartemen sekarang sewain. Jadi entrepreneur gua. Bener. Buat studio Zoom. Iya bener. Begitu Cing, kurang lebih kehidupan saya. Terima kasih sudah ngundang saya. Langsung closing. Gak betah. Tamunya udah gak betah. Udah closing sendiri. Enggak, maaf. Gue kehormatan sih diundang ke sini Cing. Anjay. Di rumah baru Cing Abdel. Ini uang rakyat Cing ya? Dengar bangun sini ya? Iyalah, semua rakyat bayar pajak, semuanya bayar. Setiap dia belanja sesuatu yang dilihat dari iklan TV, itu kan ada pajaknya. Ada pajak ya? Uang rakyat ya? Iya, uang rakyat juga ini. Dan masuk ke kita ya? Masuk ke kita, kan kita rakyat juga. Wah, kita belinya ini dari uang rakyat ini. Iya, uang siapa lagi? Emang pemerintah mau kasih kita uang? Pemerintah aja nggak dengerin kita. Iya. Pemerintah Brazil maksudnya. Iya. Karena kan kita di Indonesia. Iya. Sapuin dulu. Iya. Sapuin dulu. Lu ngomong-ngomong gitu ntar mic gue matiin nih. Seperti yang terjadi di DPR Brasilia. Ya gitu aja Cing, main aman daripada kita hilang-hilangan. Iya. Kenapa kita lagi kan. Iya. Gitu. Iya begitulah Cing, kurang lebih Cing ya. Main bola masih rutin? Main bola masih rutin Cing, karena kan gue tuh inget banget kalau dulu gue waktu umur 25-an, 24-an dulu gue tinggal di Ancol Cing. Jadi gue tuh ada om tua main basket. Gue main basket di lapangan basket komplek perumahan. Tuh gue nanya, Om kan udah tua banget ya, gue bilang gitu. 50 ya, apa 45? Anjing gue 50 loh. Lu pakai banget tuanya. Ya kan umur 25-24 ngomong begitu. Iya. Wajar Cing. Iya. Terus dia bilang, ya gue mah olahraga aja sampai kapanpun gue bisa, malah yang penting gak asam urat. Dia cuma ngomong gitu Cing. Tapi yang gue tangkap dari situ adalah apa sebenarnya, mereka tuh olahraga bukan cuma supaya gak sakit-sakitan aja. Gitu. Jadi pas lu nanya tadi masih main bola, gue akan main bola sampai umur berapapun Cing. Karena kalau kita rajin olahraga, akhirnya gue bisa makan junk food gitu Cing. Tetap bisa makan enak, gak usah kayak teman-teman gue jadi vegan.
Ya. Yang cuma makan tumbuh-tumbuhan doang. Kayak pagar. Pagar kan makan tanaman. Iya. Gue nggak mau diserang anak mikir. Gue yang aman-aman aja. Jadi gitu. Jadi maksud gue kayak justru gue tetap olahraga supaya gue bisa makan burger, pizza yang kayak gitu-gitu. Bubur palapa. Oh iya kan bubur palapa terbaik ya Cing ya. Iya. Setelah Gitu, bubur Cing. dia makan pangsit, mie. Dia sekali makan 2 dia. Iya. Emang banyak loh ini makan loh ya? Emang banyak Cing, tapi emang badannya segini-gini aja karena emang cacingan aja kali ya. Emang apa ya, jadi kayak udah emang karena olahraga jadi bisa makan banyak. Jadi gitu, jadi buat yang nonton ini semua siap langsung pesan Iya. murah. Kalau misalkan mau makan yang enak-enak, rajin olahraga aja lah, apalah aja, jogging kek, main bola, main basket, itu supaya bisa makan enak. Jadi kita nggak harus jadi vegan atau Iya, iya. kolesterol atau takut makan Iya. nasi padang jadi asam urat gitu, Cing. Salah satu yang gue sesali adalah dulu gue jarang olahraga emang. Oh. Makanya jadi pas tua ini, aduh. Bukan atlet bowling dulu, Cing? Gue atlet Di highlight. lempar batu sembunyi tangan. Licik banget. Emang gudang punchline. Gue menyerah kalau itulah. Iya, Gua sama iya. Cing Abdel. Nah kalau main bola sama siapa lo? Sama Bedebah FC itu gabungan mana sih? Gabungan apa sih itu sebenarnya kok bisa jadi ada berbagai macam orang di situ? Ya itu kan Bedebah FC ini kan awalnya tuh apa Cing ya? Gua diajakin Panji gue Cing. Diajakin Panji main bola di situ. Gue pikir ini tuh grup bolanya anak komika, ternyata enggak. Ternyata ini grup bolanya anak Medan karena Bang Fuad dan Galak. Jadi gua Ntar kita ngomongin ya si Fuad nih. boleh Cing. Iya. Ada pesan moral bagus tuh dari Bang Fuad yang bisa kita pelajari di Apa era itu? zaman sekarang. Itu apa? Jaga jempol sebelum ditampol kata Bang anjay. Fuad. Bang Fuad banget tuh. Iya. Dia bilang. Jadi gua diajak Panji, nggak apa bakar aja Cing dulu Iya. rokoknya. Gue nggak merasa dicuekin. Kayak Gopar. Gue juga isep dulu deh. Mati rokok gue enggak. Jadi gue diajak Panji main bola karena gue juga sebenarnya kemarin-kemarin tuh sering main basket sama Panji dulu. Abis selesai stand up Suci tuh sering akrab sama Panji main basket. Nah tiba-tiba Panji ngajakin main bola, ya udah akhirnya main bola ketemulah si Bedebah FC ini. Kebanyakan waktu itu komika juga, jadi gue pikir ini grup komika, enggak ternyata ini campur-campur. Ya udah main bola aja, akhirnya sampai sekarang jadi rutin. Jadi ada kegiatan rutin lah, maksud gue yang kayak setiap Sabtu pagi main bola, jadi ada olahraga rutin aja Cing. Kan kalau main basket tuh jamnya selalu malam, gue kan kalau malam hari biasa selalu ada kerjaan gitu. Nah kalau ini kan Sabtu pagi, jadi kayak weekend juga, ya lumayan Cing, olahraga buat olahraga aja gitu, kena matahari. Soalnya kan kita kerjaannya bukan kayak orang kantor. Upacara juga udah nggak pernah, ngapain tua-tua kita upacara lagi kan. Jadi nggak ada asupan vitamin D-nya lagi Cing. Iya. Nah main bola pagi-pagi jadinya gue kena matahari, maksudnya ada vitamin D lagi, kan sehat gitu. Tapi sampai akhirnya ya akrab lah sama anak-anak Bedebah itu. Akrab, ya akrab. Termasuk sama si Fuad. Iya Bang Fuad. Dia emang galak ya? Emang galak Cing, sering tampol-tampol orang dia. Sering? Iya. Lu pernah lihat nggak dia nampol? Pernah waktu itu kita lagi sparring. Bang Valentino Simanjuntak, Bang Jebret, itu kakinya di tackle gitu, Bang Valen marah gitu. Tapi Bang Valennya nggak yang marah banget gitu, nggak. Yang marah banget Bang Fuad, dia yang nampol. Lu jangan bacot tuh, puak tampol gitu. Dalam hati gue nih orang berarti emang emosian aja. Gitu. Dan gue kesini gue kayaknya tuh Aries emang begitu semua kayaknya ya. Tiba-tiba temperamen gitu, jadi emosian gitu. Nah, gue nyadar kalau Bang Fuadnya emosian. Cuma sisi positifnya adalah akhirnya kita kalau ada masalah bisa memanfaatkan beliau gitu. Misalkan, Bang gue mau berantem nih Bang, tolong dibantu. Tiba-tiba kan Bang Fuad suka ada orang dalam gitu. Suka aja jadinya menyelamatkan nyawa kita. Gitu Cing. Iya Bang, dari ngomongnya, dari tulisan-tulisan di Twitternya emang galak ya? Galak Cing, emang netizen tuh diserang-serang, wah parah deh pokoknya bener-bener diincer sampai tahu rumahnya. Bener-bener kayak, wah parah deh Cing, maksudnya pernah disamperin kemana, ke Plaza Senayan, samperin kemana. Jadi emang gue tuh jujur aja gue nggak seberani itu sebenarnya sama netizen. Maksudnya bukan dalam pengertian nggak seberani Bang Fuad lah di Twitter atau di Instagram, karena takutnya gue kalau nyerang netizen segitunya orang jadi benci sama kita. Kalau orang benci sama kita, misalkan gue jadi pemeran utama di film, takutnya kayak gue nggak mau nonton gitu. Nah cuma Bang Fuad ini ngerubah mindset itu ternyata.
bahwa sebenarnya netizen itu beberapa emang harus dikasih pelajaran kayak gitu dan nggak akan ngaruh ke followers yang lain karena kita menyuarakan sesuatu yang benar gitu. Maksudnya dalam pengertian kita nggak suka sama perlakuan dia ngomong kasar ke kita, terus kita serang, kita cecer sampai habis, sampai akhirnya semua orang jadi respect, jadi takut. Nah, ketika kita udah takut dan udah respect kan, ya udah nggak ngaruh, nggak jelek juga nama kita. Ternyata gitu, Cing. Kan kita takut kan orang benci sama kita gara-gara kita cecer. Kayak, ih alay banget nih orang, baperan gini-gini. Tapi sebenarnya nggak masalah, kayak Bang Fuad itu. Jadi gue diajarin bahwa netizen memang kadang-kadang 1-2 orang harus dikasih pelajaran sih, Cing. Gitu, supaya dia dengerin kita ngomong gitu loh. Aduh, gue kalau di WA Fuad jadi ngeri sekarang. Iya. Karena kalau dia mau main nih, mau Sabtu mau main. Iya. Sabtu malam Sabtu ya hari Jumat WA gue tuh, Cing, gue jam 9 ke Palapa ya gitu. Iya. Bisa nggak sisain 10, 15 gitu. Oh, gue buru-buru WA Pak Darko ya deh. Iya, emang galak, Cing. Hah? Emang galak Bang Fuad. Bang Fuad kalau kita absen nih, kita nggak absen main bola, di-kick dari grup, dimarahin. Bener-bener dimarahin, ini grup apa. Tapi akhirnya kita ngumpul. Kan ngumpulin orang olahraga tuh susah, Cing. Ya. Coba lu bikin grup main futsal dah. Ayo ngumpul. Kayaknya, Cing males. Kayak gitu. Tapi karena ada satu orang yang emosian dan kayak gitu, jadi akhirnya semua takut jadi ngumpul. Mau nggak mau gitu. Jadi maksud gua kadang-kadang galak yang kayak Bang Fuad gitu diperlukan buat kita ya. Maksud kita jangan terlalu lembek sama orang juga. Kalau memang kita mau ngelawan satu netizen yang menurut kita keterlaluan, mah lawan aja, Cing. Jangan didiemin aja gitu loh. Dan kebanyakan gue pernah tes ngelawan 1-2 orang ternyata emang cupu juga. Iya. Gitu. Maksudnya kayak dalam pengertian gue waktu itu pernah jadi gue kan kerja sama LA Streetball. Terus gue ada kan gue di Instagram gue sering upload basket gitulah, Cing. Maksudnya yang main-main basket gitu kan. Dan mereka tuh netizen bilang, oh ini settingan, oh ini apa segala macam. Nah, waktu itu diupload sama LA Streetball. LA Streetball ini orangnya followersnya kritis-kritis karena pencinta basket. Ada satu orang yang ngecengin gue di kolom komentar LA Streetball parah banget, Cing. Yang kayak, wah ini orang nggak bisa main ini, apa nih gaya doang gini-gini. Pokoknya parah dah. Parah dia ngomong dan di like sama banyak orang, terus di komen sama banyak orang lagi. Berarti ada persetujuan nih sama netizen yang lain. Gua komen di situ karena rame, paling atas kan top komen. Gua komen kayak, lu datang aja ke lapangan YPK jam segini, gue main jam segitu, kita one on one aja main basketnya, maksudnya bukan tampol-tampolan, one on one basket aja kita lihat gue jago beneran atau settingan. Gue bilang oke, dia bilang gitu. Datang gue, netizen lain kan makin bacot kayak wah seru nih gini. Tiba-tiba nggak datang, Cing. Terus gue bilang kayak mana lu? Gue gitu komen lagi di situ. Katanya mau datang, gue udah nungguin nih gini. Gini aja, gue yang tentuin aja arenanya, gitu-gitu. Lu datang aja, makin belagu. Gue follow dong, gue follow di lock dia, gue follow, tak gini. Gue follow Instagramnya. Pas gue follow, dia Instastory, gue di follow Bang Kemal. Terus habis itu gue komen, ayo janjian di mana? Gue capture sekalian nih chatnya biar lu nggak banyak bacot. Gue bilang gitu. Bang, gue orang Bali, Bang. Terus gue bilang kayak, orang Bali? Iya, jadi gue tuh di Bali, Bang. Nanti kalau gue main ke Jakarta dah, gue bilang kayak gitu, sorry Bang kalau gue keterlaluan. Minta maaf Bang. Karena gue bilang kayak, karena akhirnya dia maksudnya anak kecil juga gitu loh, Cing. Dan kalau di kolom komen itu mau kelihatan jagoan di depan netizen yang lain. Padahal kalau kita DM langsung, dia takut. Jadi kayak, maaf Bang, gue tuh anak kecil Bang, gini-gini jangan diapa-apain. Gue bilang kayak, gue sampai ngomong gini gue tuh jadi pelan-pelan yang kayak caranya kita nakutin netizen nih, gue biasanya kayak, gue komen kayak, jadi gimana? Mau ketemu di mana? Gitu. Terus gue awalnya gitu, terus tunggu balasan dia. Misalkan dia ngomongnya gini, ngomongnya kayak, ketemu di mana? Di sini aja Bang, ngomongnya Bang. Berarti itu orang takut, Cing. Gitu. Itu orang takut sama kita, karena dia ngomongnya Bang. Karena dia bilang berarti sopan. Dia takut sebenarnya, berarti sosok berani. Tapi kalau dia ngomong gini, mau ketemu di mana kita? Di arena sini aja bro, ngomongnya bro. Berarti ini orang berani, Cing. Maksudnya kita harus hati-hati nih main sama netizen. Takutnya kata Bang Fuad, netizennya ternyata lebih jagoan dari kita yang ditampol gitu. Kalau dia ngomong bro, berarti dia berani nih. Ya hati-hati mainnya. Kalau dia Bang, ya udah lu hajar aja yang kayak, ketemu di arena sini aja Bang gitu. Ya udah ayo sini. Lu masih bisa yang kayak, ya udah kita mau main basket apa tampol-tampolan aja. Udah pasti jiper. Udah pasti, Bang jangan gitulah Bang. Karena dia ngomongnya Bang. Dia takut. Tapi kalau dia bro, lu WhatsApp, lu chat yang kita mau main basket apa tampol-tampolan aja, dilayanin sama dia.
Jadi ingat dia balasannya apa gitu Cing. Gua mempelajarinya gitu. Kalau dia bilang bro berarti kita harus main aman. Oke, jam berapa bro gitu. Jam segini gini. Oke, ya udah jadi main aman. Jadi langsung ketemu di lokasi aja. Gitu karena dia ngomongnya bro berarti ini orang berani. Gue sih mempelajarinya gitu Cing bahasanya. Oke, ketemu jam berapa bro? Jam 15 sis. Woi, PSI. Wah, ternyata COD ya. Iya, ternyata di sini sis. Iya juga ya. Di bro sis. Wah, anjing juga sih ngambil. Bener lagi. Di sini aja sis. Jadi kita gimana baju kaosnya jadi. Iya. Lu pakai baju apa gitu. Kalau gue sekarang kalau ada yang gitu-gitu gue saya Fuad aja udah. Ayo mau ketemu di mana lo berani sama Fuad gitu ya. Iya. Iya begitu aja sih. Iya. Gitu sih Cing. Jadi gue akhirnya makin kesini jadi gue tidak memperdulikan lagi masalah netizen ngomong-ngomong bacot-bacot gitu. Yang kayak contohnya kemarin kan gue baru kejadian nih. Kemarin kan waktu rekaman ini Omnibus Law lagi rame-ramenya. Terus gue komen-komen masalah Omnibus Law kan. Karena kemarin-kemarin emang gue lumayan concern lah masalah ini. Karena makin tua aja kali Cing. Jadi peduli aja sama politik gitu ya. Nah terus habis itu gue komen yang kayak andai aku rakyat Portugal. Sebenarnya kan kalau kita tahu itu kan sebenarnya kayak sarkas aja Cing. Maksud gue kayak ya itu jelas punchline dong. Karena andai rakyat Portugal pakai AL lagi. Jadi kan ke punchline kalau huruf mati kan lucu banget. Lucu, diksinya lebih lebih lucu. Kalau gue rakyat Cina misalkan A kan huruf hidup vokal. Jadi kurang lucu secara diksi, secara delivery. Tapi Portugal kan AL, Brazil IL gitu. Jadi lebih lucu. Gue kan jokes kan. Ada aja yang komen yang kayak, udah lu pindah warga negara aja bahlul, ente juga nggak berguna untuk negara ini gitu. Nah maksud gue kan, akhirnya makin kesini karena gue mempelajari bahwa ini orang-orang begini mah kalau gue komen lanjut, pasti cupu, jiper. Jadi gue diemin aja. Iya, jadi tapi kalau sekarang memang lo udah di tahap ya lo cuekin aja lah kalau nggak keterlaluan banget gitu. Iya, gue cuekin aja. Maksud gue nggak terlalu menggubris lagi gitu. Karena memang orang-orang ini ya udah caper aja dan Bang Fuad nggak bilang itu. Kalau ternyata dari sekian banyak orang yang dia cecer banget, fans Liverpool terutama kan yang dia cecer banget, sampai disamperin ke rumah, ternyata itu orang juga nggak berani juga. Disamperin ke rumah kan, maksudnya sampai apa namanya yang kayak enggak ampun bang begitu. Jadi emang nggak ada sejauh ini belum ada orang yang komen di Instagram parah banget, tapi begitu kita samperin dia malah nampol kita berani, belum pernah ada Cing. Nggak pernah ada kejadian. Mau Uus yang waktu itu diserang rame-ramenya dulu nggak pernah juga. Maksudnya jadi buat yang lagi nonton misalkan ada haters yang komen di Instagram kalian yang body shaming atau apa, wah nggak usah takut, mereka mah bacot di Instagram doang, nggak usah terlalu dipikirin maksudnya gitu Cing. Iya. Gitulah menurut gue. Iya, alhamdulillah gue kenal Fuad juga deh. Iya, gue juga. Jadi aman hidup gue. Gue setiap kali ada yang berantem bang, tolong cariin alamat ini. Orang penting atau bukan. Nemu aja gitu. Gue rasa dia di bagian perizinan nih. Jadi tahu aja. Jangan-jangan ya. Begitu. Jadi ya Bang Fuad terima kasih banyak. Iya. Terima kasih udah diundang di acara ini. Udah kelar lagi. Closing terus. Ada bintang tamu minta closing sendiri. Iya. Begitu Cing kurang lebih Cing. Film sutradara. Iya. Berapa film yang udah lo sutradarai? Aduh, gua kalau ngomongin film gagal semua. Filmnya enggak juga sih. Kan film muda ya, YouTuber sama berapa ya? Tuh 2. Kayaknya tuh baru kalau ngedirect film kayak baru 2 apa 3 deh, Cing. Kalau nulis skripnya udah 4 gitu, udah 4 film. Tapi kalau yang ngedirect baru 2-3 film dan itu pun waktu masih muda juga kan. Maksudnya masih umur-umur 24 25-an gitu yang nulis filmnya masih yang penting lucu aja, tapi tidak berpesan moral gitu yang enggak kayak Ernest nulis sekarang gitu loh. Kayak Radit gitu. Jadi memang dulu itu karena apa namanya ya, karena masih muda jadi tawaran-tawaran film ini gue ambil-ambil aja untuk ngedirect. Tapi sebenarnya secara knowledge-nya gue kurang. Jadi gue menyesali juga sih Cing. Kalau dulu ngedirect. Makanya sekarang ini gue nyarinya yang bener-bener aja. Dan direct tuh kuliah gue Cing. Makanya gue kalau nanti di masa tua gue pengen ya udah maksudnya jadi director atau nulis skrip udah gitu-gitu aja. Sesekali. Lu kuliah ngambil sebenarnya seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu jatuhnya lebih ke teater dan penulisan skrip teater. Nah, cuman gue sering ngambil kuliah minornya itu perfilman. Jadi gue ilmu actingnya gue dapet, terus ilmu penulisan skrip yang teaternya gue dapet, tapi penulisan skrip film sama penyutradaraan gitu-gitu dapet. Nah, makanya gue begitu
Jadi YouTuber gue seneng Cing, karena gue di kampus diajarin ngedit sendiri, terus color grading sendiri, megang kamera sendiri. Jadi makanya kan gue ngatur kamera bisa, ngedit sendiri Adobe Premiere bisa, kan gue ngerjain sendiri semua Cing. Karena ilmu gue di IKJ diajarinnya gitu, jadi bermanfaat untuk YouTube, jadi YouTuber gitu. Lo kelar tapi IKJ? Kagak Cing, nggak kelar gue. Kok nggak lo kelarin? Karena waktu itu gue pas mau skripsi gue ikut Kompas TV itu. Terus juara 3 terus langsung ditawarin main film kan habis dari situ sama Adipati Dolken sama Tatyana Safira, ingat banget gue. Jadi gue di situ pas gue mau skripsi nih karena gue udah jarang masuk kampus, pas mau skripsi gue masuk ke kampus, si dosennya ngomong gini ke gue kayak, ngapain lu, kan dosen kesenian kan begitu ya. Cing maksudnya gelagat-gelagatnya ya namanya juga dosen kesenian ya. Ngapain lu kampus lagi, kan lu udah sukses digituin gue Cing. Udah nggak usah lah ngerjain skripsi ini. Jadi kayak berantem gitu dikit. Gue kesel gitu di situ kayak ya udah nggak usah lulus toh. Gue bilang toh saya ilmunya juga udah dapet Pak. Gue bilang ilmu semua di sini sudah saya serap, sudah saya bisa aplikasikan di kehidupan saya nih. Begitu gue gituin Cing dosennya. Terus ya udah nggak usah skripsi, beranteman. Akhirnya gue nggak mood nulis karena dosen pembimbing gue aja nggak bantuin gue. Gimana gue nanti ke depannya malas dipersulit gitu. Berarti dia bukan dosen tapi nggak membimbing. Ya dosen kesini emang begitu aja Cing pada masanya ya. Jadi emang gue kayak ya udah daripada nanti gue ribet ngurusin skripsi dan bentrok-bentrok terus, ada kerjaan stand up, ada syuting, ya udah jadi gue tinggalin skripsinya. Nggak lulus gue akhirnya. Masih ada kesempatan untuk nyelesain nggak sih kalau gitu? Atau status DO atau status gimana nih? Kayaknya DO ya? Lo nggak urus-urus lagi udah? Udah nggak diurus-urus lagi sampai sekarang. Udah umur 31. Dari ngurusnya umur 21, 20 sampai sekarang umur 31. Jadi udah 1 dekade ngapain ngurusin sarjana lagi sih. Dan menurut gue sarjana itu penting nggak penting. Menurut gue sih kalau jangan diserang juga ya, tapi menurut gue sarjana itu cuma berguna untuk 2 hal. Apa aja? Pertama adalah kalau buat kayak gue gabung parpol. Ya kan butuh sarjana kan. Kalau kita udah bingung karir mentok kan biasanya gabung parpol. Jadi sarjana itu buat berguna untuk gabung parpol. Sama yang kedua adalah sarjana berguna untuk ngelamar anak orang. Kan ditanya udah sarjana belum? Udah Om. Ya kan? Kalau enggak ditanya Cing. Jadi sarjana cuma itu doang. Orang banyak juga sarjana akhirnya jadi supir ojek online juga. Banyak. Maksud gue bahkan ada beberapa yang sarjana hukum kerjanya teller bank. Ada yang begitu Cing. Jadi kan menurut gue sarjana nggak penting-penting banget. Yang penting ilmunya aja. Ilmunya itu yang penting. Ilmunya. Makanya gue yang penting ilmunya yang gue bilang tadi ke dosen. Gue udah dapat ilmunya. Dan akhirnya gue bisa menerapkan di kehidupan gue. Terbukti sampai sekarang masih jadi content creator. Berarti ilmunya kepake Cing. Bahkan saat pandemi malah lebih banyak dapat duitnya. Iya karena ilmu kesenian Jakartanya maksudnya kreativitasnya masih kepake. Yang diajarin di kampus kan gue dapat ilmunya itu aja Cing gue. Lo berarti IKJ-nya yang negeri apa yang swasta nih? Kalau swasta kan Institut Kesenian Jayabaya. Jayabaya. Kalau yang negeri apa dong? Jakarta. Jayabaya. Kirain Institut Kesenian Juanda. Wah, jauh dong. Wah, jauh dong airport ya. Iya, swasta Cing, satu aja Cing. Iya. Di KJ Cing. Dan gua dulu kalau di KJ tuh enak banget karena lebih banyak belajar dari pengalamannya daripada belajar di kelas kalau di KJ dulu. Barengan Ajis? Ajis senior gue Cing. Ajis 2 tahun, ya 2 tahun di atas gua Ajis itu. Jadi Ajis itu waktu ospek sering MC. Jadi secara nggak langsung tuh gue jadi stand up comedian tuh gara-gara gua kuliah di IKJ. Kalau nggak ada IKJ gua nggak jadi stand up comedian. Karena? Cing. Ya karena kan waktu itu gua mau ujian monolog Cing. Gua mau ujian monolog teater gitu harus ngomong sendiri di atas panggung. Nah gua kan ngebadanin atau harus terbiasa ditonton orang itu justru pas Radit lagi booming-boomingnya komedi cafe itu. Pas banget. Jadi pas gua ujian monolog, Radit, Panji, Ernest lagi booming banget yang komedi cafe Kemang itu. Begitu abis itu gua sama teman-teman gua tuh termasuk Babab, ada Babab dulu. Tommy Babab. Terus habis itu Bang Ence bagus. Jadi Bang Ence yang ngajak kita ke sono. Kata Bang Ence kayak, kan kalian mau monolog ke komedi cafe aja sekalian latihan ditonton penonton. Datang kita ke sana rombongan anak-anak kampus. Gitu ternyata di situ ada anak-anak Kompas TV lagi nonton.
Ya udah yang gue inget banget waktu itu yang paling lucu ya lucu dalam pengertian nggak ya lucunya dulu masih lucu bukan berteori ya. Tapi yang asal lucu aja dulu inget banget cuma 2 orang waktu itu malam Siapa itu. aja? Gue sama Mongol. Yang lucu banget. Karena Mongol kan bokep-bokepan aja waktu itu. Kalau gue ngomongin karena Mongol bokep-bokepan ya gue juga ngomongin tentang titit orang Arab yang gitu-gitulah jokes yang begitu-begituan. Lucu terus langsung begitu keluar dipanggil sama orang Kompas. Suruh ikut audisi ya, Suci 2. Ikut audisi Suci 2, ya udah akhirnya gua ikutan, gua nonton kompetitor gua siapa. Ternyata Randika Jamil, Boris Bokir, Gilang Baskara. Wah, itu pas di Bandung, stand up night Bandung lucu semua, Cing. Gue langsung, apa gue ikutan, apa gue kuliah aja. Jangan-jangan, ini orang kok lucu-lucu banget. Terus dipuji terus sama Ernest, sama Panji gitu-gitu. Maksudnya yang kayak, oh ini penulisan skrip penulisan materi stand up paling bener gitu-gitu. Nah kan kalau gua sama Mongol kan caur, Cing. Iya. Asal ngomong aja. Kagak peduli kita, yang penting kita mah lucu aja gitu. Jadi kita dicengin terus yang kayak, ini kalian berdua tuh kayaknya emang nggak bisa jadi stand up comedian, kayaknya nggak mungkin lucu terus karena nggak punya teori penulisan. Beda sama Boris, sama sama Randika Jamil, sama Gilang Baskara. Gitu. Gue digituin sama Ernest sama Seminot Slimboy. Gue bilang kayak, wah gue sedih banget di situ. Tetap ikut audisi gue. Minggu pertama zona eliminasi langsung, Cing. Bener gue. Karena gue begitu masuk karantina, gue langsung mentornya Ernest. Pas banget anjing mentor gue Ernest gitu. Sama Adriano Colby, komedi badinya. Itu kan nulis materi bener semua. Jadi kan gue pas nulis materi absurd dibilang, materi apa ini? Digituin gue, Cing. Nggak bisa mal, harus tulis yang bener, berstruktur, gini. Akhirnya gue tulis berstruktur. Gue cobain di minggu pertama. Zona eliminasi, nggak ada lucu-lucu. Malah nggak lucu? Nggak lucu, untungnya gue selamat. Karena ada Agung Motivamor yang jauh lebih nggak lucu daripada gue. Gue selamat, Cing, di situ. Gue selamat minggu kedua, gue ngomong ke Ernest, ke Adri. Udah, gue kan kemarin zona eliminasi, Nas ya. Kayaknya gue nggak usah dengerin lo. Gue bilang gitu. Gue be yourself aja, gue nulis materi sendiri aja, nggak usah dibantuin. Gue bilang gitu. Gue nulis aja karena ya gue nothing tulus lah. Kalau tereliminasi di minggu kedua ini ya udah biarin aja. Gue nulis sendiri, Cing. Tidak dibantu Adri dan tidak dibantu Ernest. Gue tulis yang absurd. Besok ke stand up. Pas stand up tuh paling lucu, Cing. Gua hari itu, hari kedua minggu kedua gue paling lucu di antara yang lain, Cing. Semua ngakak karena jokes gue goblok. Semuanya ngakak, absurd banget kata Radit. Pas Om Indro juga kayak absurd banget ya kamu ya gitu-gitu. Nah dari situ gue langsung kayak komika absurd dari situ. Yang abis itu setelah itu ada nextnya lagi Viko, terus ada si Frimawan, termasuk Coki Pardede yang juga absurd. Nah gue yang pertama kali jadi absurd itu di Suci 2. Yang dicengin terus sama orang-orang bahwa gue kayak nggak nulis materi. Iya ternyata lucu juara 3, Cing, endingnya. Absurd terus. Makanya banyak yang bilang juga, Kemal mah modal ganteng doang. Iya, ya Pak, karena absurd aja, Cing. Nggak ada materi, nggak ada nulis struktur. Gitu. Jadi makanya di situ gue mempelajari bahwa sebenarnya itu kadang-kadang be yourself aja. Wah, pesan moral. Jangan dengerin kata orang. Emang penuh pesan moral sekarang sama Kemal ini. Yoi, Cing. Gitu, Cing. Jadi gue zona eliminasi tuh, Cing. Di situlah gue. Dan IKJ yang bikin gue akhirnya masuk ke stand up comedy kan. Karena di IKJ kan sering ada MC yang lucu-lucu. Jimmy Multazam, Ricky Malau, abang-abangan ini kan kalau Malau jadi MC. Enggak, maksudnya dia tuh kalau nge-MC di kampus tuh lucu banget, Cing. Iya, waktu di kampus suka jadi MC. Kadang-kadang iya, datang sesekali. Lama dong dia ngomongnya kan, Malau lama ngomongnya. Gitu kan. Iya, tapi lucu banget, Cing, gitu. Apalagi Bang Jimmy tuh, Jimmy Multazam After tuh lucu banget. Ajis termasuk yang suka nge-MC di kampus, lucu banget. Jadi gue gue dari situ kayak ngomong sendiri, megang mikrofon di atas panggung lucu banget ternyata. Di situ gue motivasi gue untuk akhirnya jadi stand up comedian. Dan akhirnya membuka segala macam pintu kesempatan buat lo ya. Iya, padahal gue sekolahnya aja the writing, penyutradaran dan teater kan. Iya. Gue pernah bareng lo nggak kali di acara BNI kalau nggak salah. Kita stand up berdua gitu. Gue duluan terus baru lo gue nonton. Kapan tuh, Cing? Pernah lah, ada lah. Iya, gue lupa terus, Cing. Ya udah gue nonton lo. Sebagai salah seorang yang menyukai juga gaya lo berstand up gue. Iya. Cerita lo tuh enak, lo berenergi kalau menurut gue ya. Iya, karena waktu itu di Suci 2 gua sama kan yang sering diomongin, ini ada energinya. Energinya, Iya, benar. Power lo tuh
ngomong tuh ngeyakinin orangnya tuh bisa gitu. Iya. Itu emang pembawaan lo apa lo bentuk itu? Emang lo orangnya seperti itu atau itu? Pembawaan kampus kayaknya, Cing. Di IKJ emang karena gua teater kan sekolahnya jadi lebih confident aja. Ada emosi kan, diajarin emosi kan di situ. Jadi kalau ngomong apapun itu kalau dikasih emosi itu jauh lebih menyenangkan. Contoh misalkan YouTuber kan kalau Ria Ricis kalau opening Assalamualaikum teman-teman, energinya ada Atta Halilintar. Siap semua selamat datang di channel YouTube Atta Halilintar. Jadi diajarin di situ bahwa apapun tuh dialog kalau kita kasih emosi jauh lebih didengar orang, jauh lebih menarik. Karena kita excited daripada kita ya selamat datang di channel YouTube Cing Abdel. Kan maksud gua kan orang juga lemes juga nontonnya, tapi kalau kita kasih energi orang jadi jauh lebih semangat. Itu makanya gua belajar dari Ika aja tuh, Cing. Kasih emosi, Cing, yang kita sering di RTV bilang kasih emosi sedikit supaya orang nontonnya excited, jangan plong gitu. Attitude yang ngasih attitude gitu, Cing. Gue belajar dari situ, Cing. Oke, iya. 31 tahun udah sekarang. 31 tahun, Cing. Iya, Cing. Ada target-target ke depan lagi nggak? Ada. Target gue tuh adalah akhirnya gue bisa sukses kaya raya tapi tanpa sosial media, Cing, sebenarnya, Cing. Jadi emang entrepreneur aja udah. Tapi lo social media personality tadi. Iya. Nah, tapi gue tuh nyadar bahwa kalau makin tua sosmed jadi toksik aja, Cing. Maksudnya contoh simple toksik yang paling gampang tuh adalah sesimpel kayak misalkan kita ngelihat kan sekarang algoritma Instagram cewek-cewek yang seksi dan berbikini lebih banyak dieksplor daripada cewek-cewek yang tertutup. Kan itu algoritma Instagram supaya kita betah main Instagram kan. Jadi makanya yang TikTok joget-joget apa gitu-gitu pasti di explore kita ada terus, Cing. Karena mereka seksi apa segala macam. Nah, itu kan secara nggak langsung toksik, Cing. Apalagi misalkan contohnya kayak kita misalkan mau berusaha setia sama pasangan, lihat begitu nggak sengaja kita likes Instagram cewek bikini. Masa likes nggak sengaja, gimana caranya sih? Ya enggak, maksudnya bukan sengaja kita like, sengaja kita lihat lah. Kita lihat lah. Kalau likes mah sengaja banget. Sengaja banget kan harus 2 kali. Nggak mungkin juga Kemal Palevi nge-like wah ketahuan banget gitu. Jadi itu maksud gue toksik yang itu yang paling simpel lah. Di luar toksik yang kayak banyak hoax yang ngedirect kita supaya kita benci sama apa. Jadi maksud gue tuh role model gue kan Michael Jordan, karena kan gue anak basket. Michael Jordan itu sampai sekarang nggak pernah main sosmed karena kan eranya dia 97-98 juga sosial media belum ada kan. Jadi Michael Jordan tuh nggak punya sosmed, dia cuma hidup dari brand yang dia bangun, nama besar dia, terus brand sepatunya dia, terus udah hidupnya pora-pora aja tanpa dia harus main sosmed, Cing. Itu kan bahagia banget, Cing. Lu kaya raya tapi nggak usah main sosmed, udah hidup aja, hidup masa tua aja gitu, menikmati masa tua aja udah. Michael Jordan begitu, Cing. Makanya gue role model gue itu. Emang kenapa kalau kaya raya tapi main sosmed juga? Toksik-toksiknya nggak usah dipikirin. Ya kayak lu gitu ya. Kaya raya tapi toksiknya nggak usah dipikirin. Iya juga sih, Cing. Cuma gue tuh gue sih sosmed itu bikin kita banyak iri aja, Cing. Maksud gue yang toksik yang iri kayak misalkan kalau contohnya itu sih masih ada terbersit lah. Iya, gitu, contohnya ngelihat Bang Andre Taulani upload mobil mahal gitu. Kan mau nggak mau tuh kan maksud gue kayak secara nggak langsung itu ngeganggu. Kita nggak kepikiran sih memang dan nggak akan kepikiran ke arah situ juga ya. Tapi kan jadi kayak gila, Bang Andre sekaya itu ya ganti-ganti mobil gini-gini. Raffi Ahmad sekaya itu ya. Itu kan kita kenal gitu, Cing. Secara personal sama mereka. Kan jadi kayak jadi jiwa kompetitif kita ada lagi. Dan itu mengganggu kita. Padahal kita kalau hidupnya lurus-lurus aja bisa-bisa aja. Itunya aja sih yang kayak gitu-gitunya ngeganggu sih. Arif Muhammad bikin rumah ada liftnya. Maksudnya kan ya gimana, Cing? Maksudnya kita kan nggak nyampe ke situ juga rezeki kita mungkin. Walaupun mungkin rezeki kita ada, cuma beda pendapatannya kayak gitu loh. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh toksik sih itu, Cing. Lo masih suka terganggu lah sama yang seperti itu gitu ya? Masih, ya karena gue anaknya kompetitif. Itu dari Suci 2 gue kelihatan bahwa jiwa gue ternyata kompetitif. Ke anak-anak gue kompetitif. Jadi menghindari supaya gue terus kompetitif ya gue mending tidak main sosmed tapi gue udah kerja aja di bidang gue ini gitu loh. Ngedirect misalkan ya udah ngedirect yang bener aja. Tahu-tahu udah tua banget. Ya udah kan enak gitu, Cing. Nah, udah ada ke arah situ.
Adalah menuju. Kan umur udah 31, 40 kan harus challenge hidup yang baru lagi, Cing. Iya benar-benar. Ya kan kalau Jack Ma bilang umur 20, 30 challenge-nya adalah jadi karyawan yang bagus dengan gaji yang baik, kata Jack Ma. Tapi kan umur 30, 40 supaya kita nggak bosan sama kehidupan harus men-challenge diri kita lagi. Kalau kata Jack Ma, berusahalah untuk naik pangkat jadi manajer. Jadi 30 sampai 40 jadi manajer, 40 sampai 50 kan pasti bosan lagi sama hidup, ya udah jadi CEO. Yeah. Nah, ya udah kan gue sekarang berarti 20 ke 30-nya gue udah menjalani dengan stand up comedy dan syuting film dan lain-lain lah. The haters apa kontroversi udah 20 sampai 30. Nah, 30 ke 40 gue harus men-challenge diri gue lagi, yaitu adalah gimana caranya jadi entrepreneur kayak sekarang dagang sepatu, Cing, bikin sepatu sendiri, jadi entrepreneur atau jadi orang yang udah gedein nama sendiri, oh brandnya Kemal Palevi. Itunya, Cing, men-challenge diri gue sendiri. Jadi kalau ada acara apapun, oh ada Kemal, oh pasti jaminan ini acara bagus atau yang kayak gitu-gitu yang nge-branding itunya. Ngejaga image di situnya. Itu challenge gue sekarang. Udah mulai dengan sepatu. Iya, gue coba mulai dengan brand sepatu, apakah nama gue bisa menjual sepatu gitu-gitu. Jadi gue udah coba dari situlah. Jalan nggak tuh sepatu itu? Jalan, Cing. Cuma pabriknya aja yang susah. Karena pandemi ini. Iya, jadi bikin sepatu kan nggak segampang bikin kaos ya. Iya. Jadi banyak ketahan-tahan lah. PR, Cing. Pandemi ini ganggu nih. Omnibus Law apalagi. Wah, tetap politik terus. Kena tuh. Gimana sih menurut pandangan kamu? Gak usah, Cing, ngomong kayak gitu, Cing. Omnibus Law ini. Ya udahlah, itu mah buat buruh ya kan. Buat pekerja aja, Cing. Iya. Gitu. Buat pengusaha juga katanya. Iya, tapi lebih banyak enaknya. Iya. Kayaknya investor pengusaha gitu. Iya. Gitu sih, Cing. Jadi entrepreneur gua ya itu aja goalsnya. Gue pengen nggak main sosmed lagi, nggak terlalu aktif di sosmed, tapi udah pasif income-nya udah banyak. Yang kayak gitu. Iya, biarkan uang yang bekerja untuk kita. Iya, ya bener. Wah, MLM. Iya. Gitu aja, Cing. Gue bikin media juga kan, makanya sekarang ada Muse Media namanya. Bikin media itu kayak... ngapain? Sama kayak bikin media kayak IDN Times, kayak Kompas.com, kayak Indozone, yang kayak gitu-gitu, kayak Dagelan. Jadi bikin media supaya gue udah punya kantor juga. Gue jadi ownernya, Cing, di situ. Jadi biar itu termasuk gue apa sih namanya istilahnya, cicilan gue supaya gue tidak lagi nanti main sosmed lagi. Jadi gue udah ngurus media aja, gue ada sepatu juga, ya abis itu ngedirect film, udah gitu-gitu aja, Cing. Nggak usah di depan layar lagi udah. Udah cukup 10 tahun ini lo di depan layar? Cukup, Cing. Gue nyadar makin sini capek syuting callingan pagi, pulangnya pagi juga. Kayak ya udahlah yang enak-enak aja. Yang enak-enak aja ya. Iya, Cing. Maksudnya kayak gini aja, kayak lu di masa tua rumah 3 lantai. Syuting YouTube gini adem-adem. Mending begini dah, Cing. Gue mah lu role model gue dah. Cing Alden. Begitulah, Cing. Udah, itulah masa tua, Cing. Oke, terima kasih kalau gitu. Akhirnya. Nggak, satu lagi ya. Percintaan. Iya. Kenapa? Sejauh mana lo udah dalam tahap mana? Lo 31 udah ya relatif kalau di Indonesia relatif tua lah. Iya. Ini percintaan ini baru gue mau bahas di materi stand up gue juga nih, Cing. Jadi kan gue lo ceritain di sini nggak usah pakai punchline. Punchline lo denger nanti di stand up-nya. Iya bener. Ini ngomong aja ya. Cuma gue tuh kan 31 tuh makin kesini tuh makin selektif ya nyari pasangan gitu, Cing. Benar, ya. Karena kan gue kan udah ngelewatin segitu banyak. Mungkin dari umur gue pacaran pertama aja SD kelas 6. Sama guru. Sama ibu kantin. Biar gratis terus. Ya modal cipok-cipok kan gratis. Makan kan lumayan ya. Jadi gue tuh dari kelas 6, jadi gue udah banyak lah maksudnya pacaran sama orang, dan mantan-mantan gue juga beberapa yang 3 mantan terakhir aja udah pada married semua, udah punya anak. Jadi gue makin kesini tuh makin selektif karena gue nyadar nyari apa ya ini ngomongannya terlalu klise sih, tapi nyari cinta sejati tuh makin kesini makin susah, Cing. Benar. Itu dia, Cing. Benar. Gue setuju lo. Kalau lo ngomong sama gue pasti hal-hal klise itu bener adanya sebenarnya. Iya, bener adanya. Bener adanya. Lo akan menganggap itu klise karena lo nggak mengalami itu. Tapi begitu lo alamin, hal-hal klise itu emang bener adanya. Ternyata memang bener, iya. Dan cinta sejati itu makin kesini udah makin susah. Kita tuh makin nyari pasangan itu ngelihat profitnya, bukan pure cinta sejatinya. Jadi kayak contoh lah, ngelihat cari cewek sarjana nggak ya? Oh S2.
Selalu lihat-lihat yang begitu-begitu. Keluarganya berada nggak ya? Oh berada. Maksudnya jadi kita nggak bisa polos yang kayak dia orang miskin yang penting dia sayang sama kita. Udah nggak bisa begitu, Cing. Padahal sebenarnya itu yang kita perlu di masa tua. Nggak peduli sama yang background keluarga dan pendidikan ini. Yang penting udah dia sayang sama kita nyaman, udah. Cuma kan kita beban moral di kita kan. Makin tua gitu loh. Dan cinta sejati itu kita temukan sebenarnya waktu SMA dulu, waktu kuliah. Makanya kan banyak yang jodoh kayak ternyata teman kuliah dulu ketemu lagi sekarang, atau teman mantan SMA ketemu lagi nikah. Itu cinta sejati dan itu terbukti loh. Orang tua gue Cing nikah sama nikah tuh pas lagi kuliah bareng. Jadi selesai kuliah wisuda langsung merit. Karena kan masih itu cinta sejati, Cing. Orang sama-sama susah. Belum sukses kan? Bener. Cinta sejati, Cing. Yang Habibie almarhum sama Ibu Ainun. Langsung kan ketemu pas nikah belum selesai kuliah juga belum beres-beres banget, langsung kita nikah aja lah. Cinta sejati, Cing. Gue percaya, Cing. Karena mindsetnya belum profit banget. Belum ngelihat background keluarga. Wah, dulu mah zaman dulu SMA, kuliah emang kita perhatiin begitu. Kan enggak, Cing. Bener. Yang penting dia cantik, dia sayang sama kita. Udah pacaran nih, kan gitu. Nah, sekarang lu nggak bisa nggak? Makanya itu yang gua lagi gimana caranya gua berusaha mencari yang kayak gitu-gitu lagi buat sekarang. Itu yang susah, Cing, ternyata. Karena ceweknya yang ngelihat itu ke gua. Iya. Karena ini kayak sama Pak Levi nih gini-gini. Jadi dia yang ngelihat profit guanya, bukan gua sih ya udah. Dan bahkan gua sempat ketemu cewek yang gua nggak ngelihat masalah itu. Maksudnya dia orang biasa-biasa aja, gua samperin, dia yang nggak percaya, Cing. Dia bilang kayak, jangan-jangan nih friends with benefit doang lu ya. Maksudnya bukan mau serius ya. Jadi dia yang jaga jarak duluan. Padahal kan guanya berusaha mencari cinta sejatinya itu. Dengan tidak memperdulikan background. Gue cuma lihat, dia cantik, dia attitude-nya bagus, dia sayang sama, dia kayaknya calon ibu yang baik untuk anak-anak saya. Iya, gitu. Gue udah melihat yang kayak gitu-gitu aja lah. Dia yang gak percaya, Cing. Masa kayak Ma Palevin deketin gue, seorang kayak Ma Palevin, digituin gue. Gak mungkin, pasti mau friends with benefit, habis itu gue ditinggal nih. Atau enggak pasti lu 10 cewek lu giniin. Gue yang jadinya yang digituin. Padahal kan gue mau tulus. Itu, Cing. Itu susahnya, Cing. Jangan jadi marah. Ya udah jatuh ya lah. Oke, kita sudahin aja. Udah pecah kan. Hampir pecah. Lama-lama jadi ngerusak ini tamu. Lama-lama ini kan jatuh ke belakang. Mas Bak, begitu, Cing. Iya, tapi lo nyarinya di mana kan? Teman main, Cing. Teman main, ada beberapa yang dikenalin sama teman, nggak percayaan gitu. Maksudnya kenalin dong cewek gitu-gitu. Tetap nggak percaya aja. Tetap kayaknya tuh, bahkan gue sering kayak, Kemal kenapa nggak nyari pacar selebritis aja? Sering digituin gue. Kan selebritis juga ada yang baik lah. Mungkin aja menerima, nggak semua selebritis. Mungkin ya. Coba Laudia Cynthia Bella kalau masih mau ya. Jadi ini promosi ya. Begitu, Cing, jadi susah. Sekarang lagi kosong nih. Ada sih. Mungkin adalah deket-deket sama orang gitu, sama cewek ya. Tapi ya udah, maksudnya gitu-gitu aja. Ini lo kasih tahu nggak ke orang itu? Si orang itu. Si cewek nih bahwa lo tuh seperti ini sebenarnya gitu. Enggak, gue belum bilang, Cing. Gue belum bilang kayak gitu. Ya mudah-mudahan dia nonton ya. Buat Laudia Cynthia Bella. Buat Laudia Cynthia Bella. Siapa tahu masih mau, saya boleh lah kali masuk kayak di kehidupan Laudia Cynthia Bella. Begitu, Cing. Menghiasi hari-harinya. Karena janda selalu terdepan kan zaman sekarang. Bener. Janda selalu terdepan. Itu lo nggak peduli tuh? Mau dapat gadis. Jadi ada yang lucu nih sebelum mudahan ya. Jadi kan gue baru kemarin ada ketemu sama mantan gebetan gue waktu SMA. Iya. Dia ketemu ternyata udah punya anak satu tapi udah cerai. Iya. Dia punya anak satu. Terus ya udah, karena dia ini mantan gue suka banget sama nih orang waktu SMA, Cing. Gue sempet goyah. Apa gue nikahin aja? Karena kan dia janda anak satu dan dia kayaknya tulus banget sama guanya, dan gue ngerasa bahwa gue udah suka sama ini orang dari SMA. Nah, sampai gue buka hadis, Cing. Katanya menikahi janda sama kayak jihad apa gitulah. Gue buka, kan lu yang lebih paham lah. Kan udah mulai merusak ini. Ganggu posisinya, Cing. Jadi gue sampai ngecek hadis gitu-gitu. Yang kayak menikahi janda itu pahalanya besar ternyata. Apalagi menafkahi anaknya. Jadi kayak anak yatim kan jatuhnya ya. Iya. Jadi pahalanya besar sama kayak pahala berjihad. Gue nggak salah gitu, benerin aja kalau salah. Tapi gue cek gitunya, hampir goyah iman gue. Tapi gue tuh langsung mikir lagi, apa iya gue harusnya tuh nikahin sama yang nggak janda gitu lah.
kan ini buat seumur hidup gitu Cing, apa gue nikahin janda apa gimana. Belum, jadi gue masih ada pikiran-pikiran gitu, karena ini kan menikah sekali seumur hidup kan. Iya gue sih, ragu-ragu juga gitu, seharusnya. Berarti Cing Abdel ada rencana. Gue kan udah 2 kali. Ya. Yang pertama udah kelar, yang ini sedang lagi digarap. Present continuous tense gue yang ini gitu. Masih lagi dikerjakan. Gitu Cing. Jadi lo sebenarnya sih nggak peduli amat ya di statusnya dia mau ini kayak mau. Sebenarnya nggak peduli amat, makanya kan Laudia Cynthia Bella boleh tuh. Iya. Nggak apa-apa. Tapi emang lo seneng banget sama Laudia Cynthia Bella? Secara fisik emang lo suka seperti Laudia Cynthia Bella? Suka Cing, gua jujur-jujuran aja gua. Gua kan waktu itu main film kan bareng sama dia kan, maksudnya film pertama gua ngajaknya dia talentnya. Karena lo suka itu? Iya, dari situlah bibit-bibit percintaan kami. Wah, percintaan kami. Kayak dianggap pajak. Gitu Cing Abdel. Iya. Ntar Laudianya sih sebenarnya mau, terus jangan-jangan dia mau apa? Mau ini doang harta gua. Karena gua lebih sukses. Kayak orang nggak mandang elu. Ini kayak mau harta gua doang karena gua jauh lebih sukses daripada dia gitu ya. Ya kita lihat aja lah Cing, hidup ini lah apalah. Anjir ya. Ya. Kita tutup dengan pesan moral Cing dari Cing Abdel, coba pesan moral. Laudia Cynthia Bella. Ini ada seorang laki-laki bujang yang sebenarnya pengen banget mengisi hari-harimu. Wah. Bisa menyirami. Yang apa mencuci hijabmu. Waduh. Wah. Menjadi tempat berbaringmu saat kau lelah. Menjadi tempat bersandarmu saat kau letoy. Letoy diksinya tuh yang bagus ya kamu. Iya, jadi tolong diterima. Harus diterima ya. Seperangkat alat sholat ini. Oke, baik, terima kasih Kemal. Iya, terima kasih. Udah hadir di sini. Iya, pokoknya ini kalau tiba-tiba nikah beneran sama Bella nih, ini sejarah nih Cing, ini konten pertama lu yang Tapi lo cinta nggak? Cinta insya Allah mah. Sama Laudia Cynthia Bella? Iya, mau siapa lagi masa sama calon mertua. Maksudnya lo bisa, sebelum terakhir lagi nih ya, maksudnya lo sadar bahwa itu adalah cinta, bukannya nafsu, dari mana? Iya. Cing, karena dia menutup diri, nggak mungkin gua nafsu lah melihatnya Cing ini. Tapi kan lo pernah melihat dia dalam tidak berhijab. Maksudnya nggak seperti sekarang gitu. Iya, makanya gue jadi udah tahu tidak keadaan ketika justru sudah pada saat sekarang ini yang membuat lo tambah. Iya, mungkin kita ini nanti dikira netizen bercanda atau serius ya? Serius lah ini. Ya udahlah, pokoknya intinya begitu aja lah, udah. Oke. Ini pernah lo sampein belum di tempat lain? Belum pernah, Cing. Belum ya? Iya, Cing. Ntar gue tag di Laudia Cynthia Bella. Tapi ternyata dia nggak main sosmed kayak Michael Jordan. Kayak Michael Jordan. Aduh, itu komparasinya Michael Jordan. Oke, terima kasih Kemal Pak Levi. Mudah-mudahan didengar oleh Laudia Cynthia Bella. Semoga episode ini bermanfaat. Iya. Kalau lo jadi gue saksi nih. Saksi di kayak David Nurbianto kan. Iya. Orang Mika aja kan mantan gebetan gua, Cing. Mika Sahir. Maka kan mantan gebetan gua, masa Cing Abdel enggak tahu? Belum tahu. Kan udah dijadiin materi stand up David. Kan nanti undang David lah lagi ke sini. Udah. Udah ya. Enggak, dari lo aja dah. Iya. Sebelum ini gebetan lo sampai pacaran? Enggak pacaran, gebetan pernah deket aja. Viko tahu, Viko yang gitu-gitu anak stand up beberapa. Iya, baru akhirnya kenalan sama David, akhirnya dinikahin. Sama David. Iya, dan Mikanya cerita ke David pernah deket sama gua. Gitu, Cing. Udah, gua sekarang gebetan-gebetan gua dipacarin anak-anak. Anak-anak ya. Udah dinikahin sama, udah Cing, gua mah jomblo terus. Makanya Laudia Cynthia Bella jangan diambil. aja gitu. Iya. Ya, begitulah. Semoga kawin lah sama Semoga salaman lah jadi gitu. Jadilah udahlah gitu ya. Iyalah, deal dah. Yang lihat apa namanya YouTube ini tolong di-tag ke Laudia Cynthia Bella gimana. Iya. Gimana caranya lah supaya ini nyampe. Ya semua dia notice lah. Begitulah. Enggak lo WA aja langsung. Coba ada WA enggak? Ada, tapi ya nggak usah biar dia nonton dari sosmed aja. Iya. Malu, takut ditolak. Kalau ini kan masih bisa ngeles, orang itu bercanda. Ya, tapi bercanda apa serius ini? Kita seriusin aja dulu. Oh, seriusin dulu. Nanti kalau kedepannya progresnya jelek, bercanda. Bercanda, iya. Gitu aja udah. Oke lah, sampai ketemu lagi di Wawancanda dengan tamu yang berikutnya. Mudah-mudahan Laudia Cynthia Bella ya.
Amin, oke. Mantap.